tahu potensi diri. Gara-gara CV Saya lebih terarah. Gara-gara CV Saya lebih paham pasangan. Gara-gara CV Saya lebih paham anak. Gara-gara CV Saya bisa memahami orang-orang di sekitar saya. Oh, banyak banget ya pemirsa. Pokoknya gara-gara CV jadi luar biasa ya. Luar biasa, insya Allah. Wah, teman-teman, jika cinta disandarkan pada makhluk, maka siap-siaplah kecewa. Maka hanya zat yang maha cintalah yang selayaknya menjadi sandaran kita dalam mencintai seseorang. Jangan pernah mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika Allah saja ia tinggalkan, apalagi kamu, Imam Syafi'i. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Moser? Pastinya sukses mulia. Amin. Gak kerasa ya, ternyata sudah hampir 2 bulan kita sempat vakum nih ya acara Moser dari tayangan perdana Moser kemarin, karena memang kami sekeluarga mendapatkan maha dan udah mega lagi ya training dari Allah dalam SWT, dan alhamdulillah kami sudah berhasil melewatinya, dan juga akhirnya hari ini kami bisa kembali lagi bertemu dengan teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Umi Melisa, Suri Rumah Stephen Banten, dalam acara ngobrol seru bareng Rumah Stephen Banten. Tamu kita kali ini gak kalah serunya loh dari tamu yang pertama kemarin, tayangan pertama kemarin, yaitu Om Ben, trainer nasional Stephen. Kira-kira siapa sih tamu kita kali ini? Saya kasih clue-nya dulu ya. Beliau adalah salah satu promotor angkatan pertama di Rumah Stephen Banten. Jadi beliau tahu banget deh perjalanan Rumah Stephen Banten dari awal hingga hari ini. Dan kedua, beliau ini adalah penyebar virus Stephen di bagian di daerah Banten, yang bagian Pandeglang, Menes, Rangkas, Labuan. Yuk langsung kita kenalan dengan tamu kita, yaitu Ustadz Yayan. Apa kabar Ustadz Yayan? Alhamdulillah, sukses, mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Moser semua. Yang ya alhamdulillah ini suatu kehormatan bagi saya diundang oleh Umi Melisa selaku host Moser RSB ngobrol seru. Yang ya berarti ini apa ya, dihitung senior juga apa di sini ya. Jadi dan apalagi kedua. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara Moser ini terus menginspirasi teman-teman Moser semua, yang tentunya ya ini menjadi bagian daripada tagline kita, yaitu sukses mulia. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, sekarang ini belakang ini apa nih kegiatannya nih? Oh ya, Sadian. Saya memang untuk aktivitas pokoknya itu saya bekerja di lembaga yang menghalalkan yang haram. Oh gitu ya, menghalalkan yang haram. Apa tuh? What? Kayak MUI ya? Yang MUI ya jangan. Ini beda ini. Oh gitu beda. Menghalalkan yang haram maksudnya yang tadinya yang nggak boleh haram berbarengan. Oh gitu ya. Berduaan, haram berpegangan dan sebagainya. Terus? Tapi alhamdulillah ketika saya terlibat di sana, mereka berdua ini bisa halal. Jangankan bertemu, jangankan serumah, itu bisa menjadi ya berpegangan dan sebagainya, itu menjadi halal, bahkan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kebayang kan teman-teman Gosen kira-kira beliau apa profesinya? Nanti ya dikasih tahu berikutnya ya, kita akan kita berikutnya. Oh itu ya sekarang kegiatannya. Sekarang sebelum lebih jauh nih, kita menggali profesi yang menghalalkan itu. Pengen tahu sih pasti teman-teman Moser nama lengkapnya siapa, terus PG-nya apa, istrinya 2 apa 1, anaknya berapa, lalu latar belakang pendidikannya, serta profesinya. Baik, langsung saja teman-teman Moser. Ini perkenalkan, nama saya Yayan Septian. Kemudian alhamdulillah saya beristri dan beranak 2. Anak yang 2 ya. Oh gitu ya. Istrinya 1 kan? Istri alhamdulillah baru 1. Ada rencana kayaknya. Ya, istri 1 alhamdulillah, anak 2. Kemudian PG saya 03 genetik intuiting extrovert, dan alhamdulillah istri saya pun saya dikaruniai istri yang sama. Nah, intuiting extrovert. Itu namanya pernikahan sejenis ya. Nah, ini dalam Stephen Nanti
nanti lebih dalamnya kita bahas di lain Boleh, sesi. boleh. Nah, kemudian anak saya yang pertama Kaizen itu usia 7 mau 8 tahun, sensing introvert. Kemudian yang kedua Razan itu usia 5 tahun. Nah, ininya PG-nya apa? PG-nya intuiting extrovert. Waduh. Nah, jadi di ternyata keluarga ini Kaizen intuitingnya bisa. ada 3. Intuiting ya. Kaizen cuma satu yang Wah, sensing. ini adalah salah satu contoh keluarga yang menarik nih dengan PG yang seperti ini formulanya. Nanti suatu hari akan kita bahas yang menariknya gimana sih, oke? Silakan. Apa lagi tadi ya? Terus latar belakang Oh iya, pendidikannya latar belakang apa? pendidikan. Nah ini kayak bercerita dulu nggak apa-apa? Boleh silakan. Ya jadi saya dulu ya kalau SD biasa saya karena orang tua di Walang Kakak dan di SD negeri Cigoum 3, kemudian lanjut ke alhamdulillah keputusan orang tua yang tepat menitipkan saya itu di sebuah pondok pesantren itu di Latansa. Di sana alhamdulillah bisa selesai sampai dengan 6 tahun. Yang padahal nih menurut analisa Steven, intuiting tuh kurang begitu kuat ketika ada di sistem pondok pesantren modern gitu ya. Tapi alhamdulillah tapi ketemu clue-nya ketemu. Oh gitu ya. Karena intuiting itu akan bertahan, bahkan dia akan meraih impiannya ya, ketika meraih sesuatu capaian tertentu ketika dia punya impian. Dan memang saat itu ketika akan di kepondokan itu saya dibawa oleh almarhum ayah, bapak, ke temannya yang anaknya di sana di pondok, dan diceritakanlah, digambarkan bagaimana suasana pondok pesantren dari mulai berbahasa Arab, Inggris sehari-hari, kemudian nanti berjubah, pokoknya katanya suasananya begitu mengharukan. Dan itu ternyata dari obrolan orang tua itu masuk ke alam bawah sadar saya, dan akhirnya saya langsung minta ke bapak waktu itu pengen cepat lihat pondok dan pengen cepat langsung daftar. Padahal sebelumnya nggak pengen gitu. Nggak kebayang sama sekali gitu. tentang dunia pesantren. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya sahabat bapak saya juga menjadi jalannya karena memang saya akhirnya di sana dan selesai juga, dan masya Allah bersyukur sekali bisa mengenyam pendidikan ini, dan itu keputusan tepat sekali walaupun orang tua sempat konflik gitu ya? Memutuskan pesantren atau enggak. Oke. Setelah itu kuliah. Nah setelah itu kuliah sampai tingkat apa? Lanjut alhamdulillah selesai sampai S2 kemarin. Dan itu menjadi awal perjalanan ketemu Steven ketika S2. Oh gitu. Jadi S1 saya ngambil, nah ini juga nih menarik juga nih karena orang tua dua-duanya guru, maka berharap anaknya pun menjadi guru. Dan memang saya pun nggak kepikiran profesi lain selain guru. Gitu ya. Tapi ternyata setelah tes masuk ujian perguruan tinggi itu negeri dulu saat itu, nggak ada pilihan lain selain pendidikan. Oh gitu. Tapi qadarullah, Allah memutuskan tidak diterima di sana. Oh gitu. Dan akhirnya ada kampus cadangan sama negeri juga. Nah ini kampus alhamdulillah alma mater saya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu pun pilihan pertamanya pendidikan. Dan pilihan keduanya nggak ada pilihan sebetulnya. Tapi ada kakak kelas saya yang ngantar saat pendaftaran dan ngasih tahu katanya jangan kosong pilihan keduanya untuk cadangan. Disitulah bingung terus ngambil apa. Ya bingung kan, saya ketika ditanya sama kakak kelas mau ngambil apa, dan saya tanya balik, kakak jurusan apa? Itu ngambil di dakwah, di fakultas dakwah, dan akhirnya itu gimana ya, dikasih gambaran umum walaupun nggak kebayang sebenarnya, tapi akhirnya ya udah deh saya isi aja sesuai dengan yang ya jurusan kakak kelas saya itu gitu tuh ya. Intuitif bingung memilih. Dan akhirnya masya Allah, setelah ada pengumuman dan itu udah nggak ada, kampus negeri udah tutup semua, jadi nggak ada pilihan lain. Akhirnya kita ambil pilihan kedua di nyemplung juga Pak. Nyemplung. Dan itu pun ditekalin cuma setahun di situ. Oh cuma setahun. Karena orang tua tetap udah pokoknya nanti tahun depan mah pindah lagi. Gitu ya. Tapi ternyata di perjalanan setelah ya 1 tahun itu ada pencerahan, dosen memaparkan bahwa ini intuiting. Iya boleh. Jadi akhirnya di situ luruskan niat kalian ada di sini. Kalau memang kalian nanti niatnya cari pekerjaan dan sebagainya, udah mendingan jangan lanjut di kuliah jurusan ini. Nah akhirnya di situ saya dipaparkan bahwa orang yang berilmu insya Allah pasti akan ada jalan. Tidak akan sulit ketika dia punya ilmu. Maka niatkan kalian ada di sini, orang mahasiswa ini, untuk mencari ilmu. Dan disitulah saya akhirnya sampai menjelang akhir tahun pertama itu kan, pembukaan lagi tuh. Orang tua udah nggak ngingetin tuh, udah ikutan lagi katanya, ikutan lagi ke pendidikan. Udah lama. Insya Allah di sini juga ada ilmu, dan insya Allah ilmu yang di jurusan ini pun bermanfaat. Akhirnya basah sekalian. Ternyata saya lanjutkan sampai selesai dan qadarullah. Justru jalur pekerjaan saya sekarang dari jurusan saya S1 itu. Oh memang sekarang pekerjaannya apa? Ya itu tadi. Oh itu tadi mahal.
dimaksud coba apa Ya, sih? saya sebagai penghulu. Oh, waduh, teman-teman. Dan penghulu muda loh, Mi. Biasanya kan Nah, profil iya benar-benar profil penghulu itu kan biasanya nah, yang senior. Iya, gitu ya. Alhamdulillah saya saat prajabatan tampaknya mungkin penghulu termuda. Penghulu itu wah, masya Ya, Allah karena biasa. usia di bawah 30 tahun saat itu. Kalau beliau Yang datang, penghulu. kalau beliau datang tanpa peci dan seragam, Nah. orang bingung, jangan-jangan pengantin ya. Nah, di situ kadang kita datang ke pernikahan itu di Pengantinnya yang mana? Malah akhirnya ini panai gantiin aja nih. Pengennya itu kayaknya teman-teman. Nah, begitulah. Oh gitu, Nah, ternyata naif. Nah, dan Oke. setelah itu kan akhirnya dulu nih sebelum saya di penghulu ini itu kan saya banyak ngajar. Karena memang darahnya Oh, sudah iya. mengalir darah orang tua saya itu. Pendidikan, ya. Jadi walaupun jurusannya jurusan di dakwah, Tetap tapi ngajar. aktivitasnya dari kuliah udah ngajar. Nah, kemudian bahkan lulus kuliah pun ngajar di berapa sekolah? Hampir 5 sekolah. Wah, Termasuk sekolah negeri, bukan SPD loh. Oh, bukan sebenarnya padahal ya. Tapi ya karena itu tadi ya ada darah guru dan saya mencintai profesi itu jadi akhirnya begitu dan Dan kalau nggak salah, karena profesinya itu akhirnya ketemu sama si Bunda ya. ya Bener, bukan? termasuk saat ngajar itu. Nah, ngajar itu ya. Makanya Di mungkin salah harus satu ngajar dan ketemu Nah, jodoh. jadi- Berarti pinter ya mama. Betul. Oke, kalau gitu kan tadi udah nih latar belakangnya. Ya. Beliau adalah seorang naib nih ya buat teman-teman yang jomblo sekitaran sini Ya. yang mau nikah boleh Siap. sama beliau. Siap. Boleh. Menerima konsultasi Nah, dari bonusnya. mulai belum ada pasangan Bonusnya plus sampai konsul. dengan halal. Kita iklannya Insya nanti. Allah. Nih, kan tadi kan sudah saya sampaikan bahwa Ustadz Yayan adalah salah satu promotor pertama nih di Rumah Stephen Banten Betul. yang mengiringi, yang mendampingi kami Rumah Stephen Banten berjalan dan bertahan hingga hari ini. Tapi Umi agak lupa sambil mengingatkan juga teman-teman biar tahu Ya. pertama kali kenal Stephen itu dari siapa Nah, dan baik. bagaimana prosesnya? Ya. Jadi ini nyambung nih. Boleh. Setelah karena saya di sekolah saat itu dan malu juga sampai itu yang nerima saya waktu itu di sekolah. Iya. Pas pemberkasan ternyata ijazah saya bukan pendidikan. Oh, Payan bukan pendidikan. Iya. Bukan Pak, saya. Aduh, sayang amat katanya. Dari situ akhirnya saya berpikir dan saat itu ada di Untirta membuka S2 angkatan kedua saya waktu itu teknologi pembelajaran. Kayaknya itu deh yang nggak spesifik mata pelajaran Iya, tertentu. iya. Yang penting saya punya Sebelum MPD. umumnya. Nah, punya MPD-nya Iya. legalitas kalaupun saya ngajar punya MPD gitu. Bisa, Jadi ya. bukan SOSI-nya yang dilihat, gitu ya. Nah, saat itu tesis saya dan ternyata nggak jauh dari ya, aktivitas pendidikan saya mengajar itu meneliti tentang multiple intelligence Oh, tesisnya. Iya. Nah, maka semua hal tentang otak, tentang kecerdasan saya ikuti, buku, kegiatan. Nah, sampai akhirnya dapat informasi dari salah satu teman ngajar ada tes bakat untuk memetakan kecerdasan. Oh, Nah, iya. di SMA 1 waktu itu kayaknya bareng Kita Abina satu angkatan. ya, Satu angkatan. pertama itu. Saya ingat Pertama kali kenal ya, Stevie di saya Serang ya. saya ingat Abi Nazar bertanya saat Iya, itu iya. Widya Suara. Saya terkenal itu Widya Suara. Oh. Nah, itu termasuk Pengajar. tadinya saya pengen jadi Widya Widya Suara. Suara. Oh, Jadi gitu. makanya, wih, ada Widya Suara gitu. Nah, maka ya dari situ akhirnya saya ikut tes dan tesnya juga kan mungkin yang lain waktu Umi dan Abi Nazar mungkin sebelum di sana. Iya, sebelum Nah, pelaksanaan. Karena mau datang ke sekolah-sekolah Iya, kan iya. saat itu ya untuk sosialisasi. Iya, iya. Kalau kami hanya dapat undangan aja, Ah, ada sosialisasi gratis, pelatihan, dapat sertifikat dan ilmu tentang otak. Wah, ini saya butuh. Akhirnya saya datang di tes langsung di sana. Nah, ya dari situlah mulai perjalanan. Oh, gitu. Dan saya baca. Oh, ini unik nih. Nah, gitu. Bisa memetakan potensi dan potensinya juga genetik dari sidik jari nggak berubah sekali seumur hidup. Dari situlah mulai dan akhirnya ketemu lagi waktu itu bergabung panitianya itu kan Pak Zikril ya, Iya, yang awal kali iya, panitia iya. penyelenggara. Nah, itu dengan Pak Zikril bahkan waktu itu belum promotor. Ah. Saya udah berani promosi Steven nih. Oh, gitu ya. Udah ngadain seminar ke beberapa tempat gitu. Begitu lah itu penting ya. Excited banget Iya. ketika dapat ilmu baru dan langsung ini ya. Itu ilmu yang mungkin ilmu baru ketemu, Iya. baru nemu gitu. Hmm. Nah, sampai perjalanan karena memang terkendala di ya kita juga bukan promotor, alatnya juga terbatas. Tahu-tahu dapat undangan lagi ya ini. Dari Abi mana? Nazar silaturahmi ini mau membuka rumah Stephen Banten Dari mana tuh undangannya? dari Pak Zikril. Oh, dari Pak Zikril. Ya, dari Pak Iya, Zikril. iya, Saya iya, datang ya terus ya sampai jadi promotor dan alhamdulillah
ya bersyukur, ini salah satu syukur dalam hidup saya bertemu dengan ilmu Stephen dan apalagi bertemu dengan keluarga besar Rumah Stephen Banten yang dibangun dengan kekeluargaan ini. Amin. Begitu. Dan ya, Alhamdulillah. kita nyambung terus. Amin, amin. Terus kan tadi udah tahu Stephen dari mana, langsung tertarik sama ilmu Stephen. Kira-kira nih dalam kehidupan Ustadz Yayan, Stephen berpengaruh banget nggak sih pada pola parentingnya, pada pekerjaan profesinya saat ini gitu loh. Terus atau mungkin punya bisnis yang memang sudah sesuai dengan intuitingnya, bagaimana juga? Ya, jadi memang karena memang akhirnya kenapa nyebur dan alhamdulillah berarti kan kita promotornya udah hampir 10 tahun ya. Iya. Ini udah hampir 10 tahun nih. Jadi hampir ya? Udah hampir 10 tahun. Intuitif ngomongnya besar. Jadi dan insya Allah akan terus bertahan Amin, gitu amin, loh. Allah. Kenapa? Karena memang merasakan banyak manfaatnya. Oh gitu ya? Ya, khususnya di pribadi, di keluarga dan terlebih ketika dalam perjalanan menjadi promotor, menerima konsultasi, kemudian tes, dan memaparkan penjelasan-penjelasan yang orang banyak banyak oh gitu ya, oh ternyata saya baru tahu, dan ada kebahagiaan tersendiri ketika kita menjadi solusi di tengah-tengah persoalan yang dihadapi gitu ya. Nah jadi ya saya intuiting ekstrovert, kemudian istri intuiting ekstrovert, itu kalau nggak ada ilmunya luar biasa. Kalau nggak ada ilmunya itu wah luar biasa. Luar biasa ya. Nah, memang ini kan kita ini pasangan sejenis dalam Stephen disebutnya, dan pasangan sejenis ini termasuk yang tidak direkomendasikan kalau melihat teori sirkulasi Stephen. Wah teman-teman makin Ini penasaran. lebih bagaimana? Pastinya. Pokoknya ada 2 jangan yang harus dihindari dalam teori sirkulasi Stephen. Salah satunya adalah saya. Salah satunya adalah jangan sejenis. Nah, tapi setelah tahu, ya karena kita tes setelah nikah nih. Iya. Jadi pas tahu, apalagi pas tahu ilmunya, oh ternyata sejenis tidak disarankan. Bukan berarti ganti Apa ya. lantas salah lagi gitu ya? Atau cari lagi yang lain gitu ya. Ya tapi alhamdulillah ternyata nggak mesti ke sana, tapi dengan ilmunya insya Allah menjadi jalan atas setiap persoalan-persoalan yang mungkin muncul sudah terpecahkan sebenarnya. Kenapa nggak boleh sejenis? Kenapa nggak boleh suami ditaklukkan istri? Karena memang potensinya ya sudah lebih besar ya? Sudah ada clue-nya. Jadi akhirnya oh ya alhamdulillah mulai salah satunya ya bisa teredam dengan ilmu Stephen yang sudah didapatkan ini. Karena anak-anak juga lebih ini ya, lebih ke konsep ya, lebih udah ke tahu konsep. Stephen ya. Jadi bahkan ya ini nanti menjadi pembahasan lain lagi nih. Boleh. Sampai Apa tuh? akhirnya ya kita putuskan anak-anak tidak sekolah formal. Tidak sekolah formal. Karena memang apa ya? Ya landasannya salah satunya adalah konsep Stephen. Oh gitu. Salah satunya. Nah itu tapi nanti ini lebih dalam ya. Oh gitu ya deh. Kalau kontroversi dan itu. Boleh kita. Ya. Terus kan sekarang di profesinya sebagai naib. Ya. Kalau naib kan gak jauh-jauh dari orang yang mau menikah nih. Betul, menikah. Yang mau konsul juga temen-temen yang mau menikah atau sudah menikah gitu kan. Persoalan-persoalan seperti itu bersama rumah tangga. Pernah nggak dalam perjalanannya Ustadz Yayan menemukan kasus tentang pernikahan yang bermasalah dan bisa diselesaikan dengan Stephen ini? Baik, memang ya biasanya kan paham orang karena nikahnya juga di KUA, maka kalau ada masalah tuh datang ke KUA. Oh gitu. Padahal kayak lembaga tanggung jawab ya. Padahal KUA itu hanya menyatukan iya. dan kita tuh berusaha untuk melestarikan pernikahan. Artinya di mana pernikahan itu tetap berlangsung ya bahkan sampai akhir hayat, bahkan ya menikah itu bukan hanya di dunia nih. Gitu ya. Bahkan bisa targetnya, cita-cita tertingginya adalah rumah tangga itu bisa nyampe ke surga bersama-sama istri, anak dan semuanya terselamatkan. Gitu tuh ya. Nah maka tapi di masyarakat ketika ada problem rumah tangga itu biasanya datangnya ke KUA dulu. Bahkan ada yang ujuk-ujuk, Pak saya mau cerai. Wah gitu kan. Ntar ini gimana Bu ceritanya gitu. Belum kenalan ngomong gitu ya. Ini Pak aduh suami saya bla 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 ya persoalan-persoalan dan ya persoalan rumah tangga sangat luar biasa ya. Dan memang ya kami menyadari bahwa ya karena rumah tangga ini adalah merupakan ibadah yang terpanjang bagi seorang muslim dan muslimah. Nah maka yang namanya ibadah pasti banyak godaan. Pasti betul. Kadang kita menerima konsultasi itu hal-hal sepele sebetulnya. Sebenarnya sepele ya. Pencetusnya gitu. Pencetusnya, tapi kok bisa ngerembet, bisa akhirnya sama-sama. Ya biasanya kalau udah mentok di kami nggak bisa selesai,
Ya karena kami akan berupaya untuk didamaikan, untuk bisa rukun kembali. Tapi ketika memutuskan, Pak, saya udah nggak bisa, Pak. Saya udah coba saran-saran Bapak tapi nggak bisa, Pak. Ya biasanya kami udah lepas tangan, ya silakan. Dikirim ke pengadilan ya? Datang aja. Saya nggak bisa ngurus kalau itu, gitu. Ya. Kenapa? Ya bukan ranah kita dan takut gimana ya, soalnya memberikan jalan untuk orang bercerai. Jadi agak gimana gitu. Jadi saya belum seret untuk ngurus-ngurus sampai ke pengadilan sampai bercerai gitu. Kecuali kalau memang mau berdamai, ayo mau diselesaikan di rumah, mau ya saya welcome biasanya untuk masyarakat. Tapi pernah nemuin di perjalanan menemukan pasangan tersebut yang dikasih solusinya pakai Steven. Nah itu alhamdulillah ada juga, memang hanya beberapa ya, karena memang ya kita juga kan belum bisa masuk lebih dalam dengan Steven, tapi paling enggak saya biasanya paham walaupun tanpa tes gitu. Saya biasanya dengan cara bicaranya, gestur tubuhnya, biasanya memetakan ini kayak suaminya ini deh. Kayak suaminya sensing, ini istrinya tinggi. Nah, itu paling memetakan itunya. Tapi itu pun biasanya dengan saran-saran yang sebagaimana saya menyikapi, ini kayaknya ibunya sensing deh, bapaknya tinggi deh. Nah, itu saya kasih masukan-masukan sesuai dengan belahan otak yang memprediksi saya. Oh gitu, memprediksi. Ya. Nah, memprediksi. Tapi alhamdulillah ada juga yang akhirnya ya berterima kasih. Oh gitu. Ada yang berterima kasih. Sampai ada juga yang memang udah tes itu, udah kita tes juga. Itu sampai ya persoalannya itu yang mereka bingung memetakan persoalannya. Kenapa sih suami saya itu begini? Kenapa istri saya begini gitu kan? Tapi dengan setelah kita paparkan, sensi itu memang begini. Terus hasilnya gimana? Setelah mereka tes balik lagi, rukun kembali atau? Biasanya kunci pertamanya, gitu ya Pak ya. Terus? Memang saya belum coba sih hal itu. Gitu. Jadi setelah dipraktekkan saran saya kasih masukan, saran-saran, dan alhamdulillah ada juga yang datang kembali, Pak, alhamdulillah terima kasih sarannya, doakan mudah-mudahan kami terus rukun. Tuh pemirsa ya, teman-teman ya, alhamdulillah ternyata beliau juga dalam membantu juga nih pasangan yang tadinya niatnya mau berpisah, pakai konsep TV, dijelaskan pola komunikasinya, akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba kembali barangkali gitu ya. Oke lah, kalau gitu kan sudah nih profesinya sudah dikaitkan dengan Steven, sudah berjalan dalam dengan pasangan juga alhamdulillah teratasi ya. Harapannya ke depan dengan Steven dan rumah Steven Banten. Baik, harapan ke depan tentang Steven, memang saya sendiri pribadi khususnya dan saya yakin promotor-promotor lain, bahkan mungkin masyarakat-masyarakat yang sudah pernah tes Steven pun, saya yakin banyak manfaat yang didapatkan. Jadi mudah-mudahan ini ilmu Steven terus tersebar luaskan. Konsep Steven ini dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin masyarakat. Karena memang Masya Allah ini berbagai bidang, berbagai usia, berbagai elemen masyarakat ini sangat membutuhkan ilmu ini. Betul. Konsep Steven ini sangat dibutuhkan oleh banyak halayak gitu. Maka mudah-mudahan Steven terus bisa tersebar luaskan gitu, dan rumah Steven Banten menjadi wadah gitu ya. Wadah untuk kami nih para promotor terus bersemangat, terus berinovasi dalam rangka penyebaran konsep yang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau nggak salah kan kita juga udah punya planningnya, bikin acara ngaji ya di Rumah Steven Banten. Iya betul. Nah itu juga ini salah satu keistimewaan ya yang saya lihat, yang saya rasakan di Rumah Steven Banten. Jadi memang bukan tagline Steven Banten itu lebih dari tes kecerdasan. Artinya memang banyak kegiatan ya dan kekeluargaan banget, karena mungkin auranya ini feeling gitu ya. Jadi kekeluargaan gitu, sangat hangat gitu ya. Jadi ya asik lah enak, ditambah tidak kaku pada kegiatan tertentu dan menginspirasi kegiatan yang akan kita launching nih. Apa tuh? Jadi nanti ada program ngaji. Ngaji apa? Ngaji itu baca Quran aja atau ada panjangannya atau apa? Yang ngaji itu ngaragam jiwa. Ngaragam jiwa. Ngambil lupa. Ngaragam jiwa tuh apa sih? Nah, jadi ngaragam jiwa berarti kan meragap diri ya, bisa di sana muhasabah, introspeksi, dan akhirnya bisa mengukur sejauh mana peran kita, sejauh mana kualitas ibadah kita, peningkatan iman dan takwa kita. Jadi insya Allah di ngaji itu nanti mungkin sesi perdana kita tunggu ya, nanti
Jadi ya teman-teman ya, Ya, nanti insya Allah boleh nanti tunggu kita tunggu ada tayangan perdananya. tayangan perdana ngaji ini gitu. Jadi ngaragam Ngaragam jiwa jiwa. gitu ya di Rumah Steven Gitu. Banten, tetap di channel Rumah Rumah Steven Steven Banten ya. Dan mudah-mudahan ini terus tersebar luaskan manfaatnya Amin. karena memang tadi sukses Mulia. mulia itu yang kita Oke, harapkan. berikutnya kita mau menutup nih Ya. teman-teman. Saya kasih challenge ya Pak Ustadz. Kasih challenge. Sebutkan sebanyak-banyaknya. Kalau terlalu banyak nanti saya nyetop. Gara-gara Steven saya Gara-gara Steven saya gitu. Iya. Gara-gara Steven saya Saya. lebih tahu potensi diri, gara-gara Steven saya lebih terarah, gara-gara Steven saya lebih paham pasangan, gara-gara Steven saya lebih paham anak, gara-gara Steven saya bisa memahami orang-orang di sekitar saya. Oh banyak banget ya pemirsa. Pokoknya gara-gara Steven Ya. sampai luar biasa ya. Itu luar biasa insya Allah. Wah. Baiklah teman-teman, tadi udah tahu beliau, kita udah tahu semua nih, udah kenalan dengan Ustadz Yayan, yang seorang naib yang menghalalkan yang haram, ternyata menghalalkan pasangan Nah, supaya jadi halal, bersatu dalam pernikahan, Iya. gitu pernikahan yang halal yang Allah ridhoi. Dan terima kasih ya Pak Yayan, sama-sama Ustadz Yayan sudah hadir di Ya, sini. Alhamdulillah kami juga terima kasih nih Ya, bisa ya. kehormatan nih diundang ke acara Ngosel Ya, ini betul-betul. Luar biasa nih. Iya, baiklah teman-teman, jika cinta disandarkan pada makhluk, maka siap-siaplah kecewa. Maka hanya zat yang maha cintalah yang selayaknya menjadi sandaran kita dalam mencintai seseorang. Jangan pernah mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika Allah saja ia tinggalkan, apalagi kamu, Imam Syafi'i. Sekian dari saya, Umi Melisa. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan, betul nggak ketinggalan konser kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses mulia. Sukses mulia. Luar biasa.